Yo semuanya, kali ini mari kita bahas sedikit tentang beberapa fakta baru dari White Room yang ada di volume 0 yang belum sempat gua notice di video spoiler sebelumnya. Buat yang belum nonton spoiler volume 0, silahkan ditonton dulu videoku yang ini. Untuk di video kali ini gua bakalan lebih fokus ngebahas ke bagian kurikulum di White Room dan beberapa hal menarik dari perkembangan Ayano Koji saat bocil di White Room. Sebelum itu gua minta pajaknya dengan cara like video ini. Buat kalian yang nggak like video ini, semoga harimu Senin terus. Ya so, langsung aja siapkan sebab pengaman, mari kita masuk ke pembahasannya. Ngeliat scene di animenya pas ada beberapa anak yang tumbang, dan itu membuat kita berasumsi kalau anak selain Ayano Koji di generasi keempat itu pada meninggal. Nyatanya di volume 0 itu diceritakan kalau ada anak yang sudah mencapai batas kemampuannya dan nilainya itu turun terus-menerus, mereka itu akan dikeluarkan. Termasuk juga kalau kondisi mental anak tersebut itu udah nggak kuat, maka itu akan di drop out dari White Room. Jadi nggak ada anak di White Room yang kehilangan nyawa mereka karena tumbal proyek eksperimen ini. Beberapa anak yang di drop out itu ada yang dikembalikan ke orang tuanya, ada juga yang direhabilitasi di rumah sakit. Contohnya seperti Yuki. Yuki itu salah satu anak satu generasi dengan Ayano Koji. Dia diketahui sudah mencapai batas kemampuannya dan dia dikeluarkan dari White Room. Yuki direhabilitasi di rumah sakit karena kondisi psikologisnya. Yuki setelah keluar dari White Room tidak pernah berbicara dengan orang lain maupun berbicara kepada kedua orang tuanya. Yuki itu cuma mau berbicara kepada Ayano Koji saja. Walaupun White Room nggak merenggut nyawa para anak-anaknya, cuma banyak anak-anak dari White Room yang setelah keluar itu kondisi mentalnya itu terganggu karena tidak mampu mengikuti kurikulum yang diberikan, dan ya salah satunya si Yuki tadi ya. Yuki itu berhasil bertahan sebagai anak keempat dari 76 anak lainnya di generasi keempat. Lalu di generasi keempat ada anak yang berhasil survive sebagai anak nomor 2 di generasi keempat. Anak ini bernama Shiro. Shiro itu sengaja menurunkan nilainya untuk keluar dari White Room melihat dunia luar. Shiro sempat mengajak Ayano Koji untuk keluar juga, tapi si Ayano Koji itu menolak. Ayano Koji pernah kalah 1 kali dari Shiro, dan sejauh ini Ayano Koji dan Shiro itu melakukan duel dalam judo sebanyak 2 kali, dan hasilnya 1 kemenangan bagi Shiro dan 1 kemenangan bagi Ayano Koji. Imbang ya jadinya. Shiro ini kayaknya lebih layak ya untuk disandingkan dengan Ayano Koji ketimbang si Yagami. Nah, ini bagian menariknya yang mau gua bahas. Di White Room itu ada tahapan level kurikulum yang diberikan, yaitu dari kurikulum level 1 sampai level 10. Dan cuma Ayano Koji saja yang mampu mencapai kurikulum level 10. Kurikulum level 10 ini disebut sebagai kurikulum beta. Kurikulum beta ini adalah pendidikan yang dapat mengakibatkan kematian jika tidak diikuti dengan benar. Digambarkan kalau kurikulum beta ini paling sulit diselesaikan oleh manusia. Nah, cuma generasi keempat saja yang diberikan tantangan kurikulum beta ini. Ini salah satu alasan kenapa generasi keempat itu dijuluki generasi iblis. Cuma sayangnya yang berhasil bertahan di generasi keempat cuma Ayano Koji saja. Dan karena hal itulah yang membuat Ayano Koji dijuluki mahakarya White Room. Dari sini kelihatan nggak sih kalau entah itu Shiro maupun Yuki, levelnya mereka itu ada di atas Yagami sama Amasawa. Soalnya generasi kelima, generasinya Yagami dan Amasawa itu hanya mampu mencapai kurikulum level 4 saja. Beda 2 kali lipat tuh. Dari kurikulum yang diselesaikan Ayano Koji ini mungkin menjadi salah satu faktor yang ngebuat Yagami di bawah alam sadarnya itu merasakan takut ya kepada si Ayano Koji. Di luar kayak Yagami itu pede banget buat nyalain Ayano Koji, tapi di hatinya Yagami itu merasa insecure. Kroco nyoba melawan mahakarya gitu ya kan. Lalu tentang asal anak-anak White Room, Atsumi itu menyuruh suatu grup Yakuza yang dimana grup ini bernama Aoba. Ayah dari Kanzaki diketahui berhubungan dengan grup Aoba ini. Nah, Atsumi itu meminta grup Aoba untuk mengumpulkan anak dari semua kalangan agar dididik di White Room. Anak-anak yang dikumpulkan di White Room itu mulai dari bayi tabung, anak haram dari investor, anak terlantar, dan bahkan dia itu membeli bayi di pasar gelap untuk dimasukkan di White Room semua itu anaknya. Susukase, salah satu staf di White Room, yang diangkat oleh Atsumi untuk menjadi pemimpin kebijakan di White Room. Karena anak-anak di bawah pengawasannya Susukake itu sangat pesat perkembangannya, jadi dinaikkan gitu oleh Atsumi. Dan dari sanalah ide milik Susukake itu mereka terapkan dan mulai menciptakan anak-anak yang kurang emosi, tetapi memiliki kecerdasan dan kemampuan fisik yang luar biasa.
Tidak seperti anak lainnya, Ayano Koji itu memiliki ingatan pada usia 0-2 tahun. Dan mungkin karena hal ini juga lah yang membuat daya ingat Ayano Koji itu mengerikan ya. Ayano Koji itu tipikal orang yang tidak pernah akan melupakan wajah orang yang pernah dia temui sebelumnya. Pada usia 0-2 tahun ini, Ayano Koji itu masih memiliki emosi. Dia itu bahkan menangis karena kesepian pada saat itu. Ya, gambaran Ayano Koji bocil nangis ada di opening season keduanya ya. Setelah melewati umur 2 tahun, barulah Ayano Koji itu mulai kehilangan emosinya. Tentu aja awalnya Ayano Koji itu bukanlah tipe yang bisa melakukan apa saja dengan sempurna, itu ada prosesnya. Entah itu dalam bidang akademik ataupun atletis, awalnya Ayano Koji itu mirip kayak anak biasa. Bahkan di awal Ayano Koji itu juga pernah kalah dalam bela diri. Cuma semakin Ayano Koji mencoba hal tersebut, membuat Ayano Koji itu semakin menguasainya dan berkembang. Ayano Koji ini dikategorikan ke dalam anak yang jenius dalam beradaptasi. Apa yang dia lihat dan pelajari maka dia akan mampu membuatnya berkembang. Ya seperti manusia biasa, mungkin Ayano Koji itu bakalan kesusahan dalam mencoba hal baru. Contohnya dia mencoba hal baru dan dalam percobaan 1-2-nya dia bakalan gagal. Tapi di percobaan ketiga, Ayano Koji itu akan mulai menguasainya. Tipe kalau orang kayak gitulah si Ayano Koji ini. Kata Susukage, kalau Ayano Koji nggak tumbuh di weight room, maka Ayano Koji itu hanyalah menjadi orang biasa. Tapi karena dia tumbuh di lingkungan weight room yang keras dan sangat kompetitif gitu lingkungannya, membuat dirinya tumbuh pesat ketimbang anak lainnya. Terlebih lagi potensi milik Ayano Koji itu tidak terbatas, dia itu masih bisa berkembang lagi. Lalu pada umur 2 tahun, pandangan Ayano Koji itu udah berpikir logis, yang membuatnya itu kelihatan lebih dewasa ketimbang anak yang lain. Pantas saja ya kan, kemampuan intelektual Ayano Koji dalam logika dan menalar sesuatu itu sangat tinggi karena dia itu udah terbiasa dari bocil. Untuk ayah Ayano Koji atau si Asumi itu udah kita tahu ya, kalau Asumi itu bukanlah orang yang berbakat atau jenius dan nggak memiliki gen yang unggul. Sama halnya seperti Asumi, Mika yang merupakan ibu kandung Ayano Koji juga tidak memiliki bakat khusus. DNA milik Asumi dan Mika itu sama sekali tidak bagus. Staf dari weight room itu menilai kalau gen Ayano Koji itu mengalami mutasi. Mutasi genetik ini terjadi karena perubahan bahan genetik baik pada tingkat genetik, organisme maupun pada kromosom. Orang yang mengalami mutasi genetik ini DNA-nya itu akan mengalami perubahan. Dan dari yang gua search di Google ya, mutasi genetik ini ada 2 jenisnya. Pertama ada mutasi gen alami yang dimana mutasi ini itu diturunkan dari kedua orang tua. Dan satu lagi itu ada mutasi gen somatis atau buatan. Mutasi ini tuh nggak diturunkan dari kedua orang tua, melainkan mutasi ini tuh ada perubahan pada faktor lingkungan ataupun kesalahan DNA saat proses pembelahan sel. Dan Ayano Koji mungkin termasuk ke kategori yang mutasi somatis ya atau buatan. Memang banyak dampak negatif dari mutasi gen, dan tentu saja di sisi lain ada dampak positifnya. Ayano Koji mengalami mutasi yang berdampak positif, ya seperti membuat daya tahan tubuhnya Ayano Koji itu lebih kuat ketimbang anak yang lain, serta perubahan mutasi itu juga membuat otot yang Ayano Koji miliki itu berbeda dari anak-anak yang lain. Terus memiliki sistem imun yang kuat, serta memiliki daya ingat yang cukup kuat, bahkan mampu mengingat hal-hal kecil. Itu mungkin beberapa hal yang Ayano Koji dapatkan setelah mengalami mutasi gen. Kalau ngomongin karakter anime yang punya mutasi gen ini mungkin karakter semacam Saitama dari One Punch Man ya, sama Asta dari Black Clover. Mereka berdua itu termasuk ke mutasi gen buatan. Asumsiku sih mutasi gen ini terjadi kepada Ayano Koji karena Ayano Koji itu ahli dalam adaptasi, atau mungkin malah sebaliknya ya, karena gen Ayano Koji mengalami mutasi, jadi dia itu memiliki kemampuan adaptasi yang bagus dalam menyerap dan meningkatkan keterampilannya, cuma dari melihat dan terus mencoba. Ya menurutku kemampuan adaptasi jenius yang Ayano Koji miliki dan mutasi gen yang Ayano Koji alami itu saling berhubungan cuy. Ya kalau misalnya kalian lebih tahu tentang mutasi gen ini atau kalian itu anak IPA bisa dikoreksi atau ditambahkan lah di kolom komentar tentang mutasi gen ini. Ya mungkin itu sih fakta tentang Ayano Koji yang nggak punya gen spesial tapi dia itu bisa bertahan di weight room. Untuk hal lain seperti tentang keluarganya Ayano Koji maupun ngebahas Yuki dan Shiro itu bakalan kubahas lebih dalam di video yang akan datang. Dan sekian video kali ini, see you next video, bye bye.